Jadi Petrus tidak bisa melakukan hal yang mustahil tanpa Yesus. Kalau ada Yesus, segala hal yang tak mungkin menjadi mungkin. Adik-adik sekolah minggu. Salam sahabat Bethlehem, selamat datang di channel yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Mari siapkan hatimu mengikuti ibadah ini. Carilah tempat duduk yang nyaman. Siapkan Alkitabmu dan persembahan. Tuhan pasti memberkati masa depan. Bagi yang sudah mensubscribe, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkatimu. Yang belum, mari kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan komen. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom adik-adik, semangat memuji Tuhan, amin. Ada sukacita, amin. Haleluya, sebentar kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Mari adik-adik sekalian, ambil sikap yang baik, sikap yang benar, sikap yang sungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memperhatikan setiap kita yang memuji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa yang baik. Pada saat pagi hari ini Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Bapa yang baik, sebentar kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau bernyanyi bagi Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh Tuhan, berikan kami hati yang tulus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami agar kami tidak bermain-main sewaktu beribadah, kami tidak nakal, dan kami menjadi anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menaungi setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita menyembah Tuhan. Semua adik-adik lipat tangannya, ditutup matanya. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan Yesus yang baik, Bapa kita yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Dia Tuhan penolong kita. Oh Tuhan,
kami mau jadi anak-anak yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus mengasihi kami, Tuhan Yesus sayang pada kami. Bapa yang baik, biarlah Engkau yang senantiasa menjadi penolong anak-anak-Mu Tuhan, menjadi penolong dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Berkati kami Tuhan, agar ketika ibadah berlangsung kami tidak ribut, kami tidak bermain-main, kami boleh tertib dan kami boleh dengar-dengaran kepada orang tua kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menari, kami mau melompat, kami mau bernyanyi buat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, puji Tuhan. Kayaknya kurang semangat. Sekali lagi, puji Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Semua adik-adik harus tepuk tangan ya. Kita mau meninggikan nama Tuhan sebab Dia Allah yang luar biasa. Jangan ada yang main-main ya. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, sore, malam. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Lagi lebih kuat dong suaranya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, sore, malam. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Lebih semangat lagi. Oh, apa yang dicari orang? Uang. Ayo coba tanya teman-temannya. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, sore, malam. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus. Haleluya. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta lagi. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang lebih kuat lagi suaranya dong. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari Yesus yang penuh cinta. Halo yang masih mau memuji Tuhan, amin. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita harus cari Tuhan sepanjang hidup kita. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Ayo adik-adik pilih yang mana? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Tapi yang sempit, jiwa berglori.
posisi duduk yang baik. Buka pikiran kita, buka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengar suara hati Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah bernyanyi, kami sudah memuji Tuhan. Biarlah Tuhan kami jadi anak-anak Tuhan. Sejak masa kecil kami mau mencari Tuhan. Kami mau mencari Yesus yang penuh cinta dalam hidup kami, Bapa yang baik. Jadikan kami anak-anak yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa berkati hamba-Mu, berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan dia bahasa yang terbaik daripada Tuhan, bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak Bapa yang baik. Berkati juga setiap anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Mari Tuhan yang memberkati, berikan pengertian daripada Tuhan, berikan kesembuhan hati, berikan hati yang mau diatur, jiwa yang mau tertib, tubuh yang mau tertib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Halo adik-adik sekolah minggu. Ya, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita terlebih dahulu berdoa dulu. Adik-adik sekolah minggu di rumah boleh lipat tangannya, ditutup matanya, duduknya yang rapi ya. Oke, Kak Kori yang pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang berikan kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu Bapa buat anak-anak sekolah minggu, sehingga adik-adik sekolah minggu di rumah bisa mengerti dan memahami firman-Mu Bapa. Bahkan Kak Kori yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, dan biarlah Bapa ibadah sekolah minggu kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, ya hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu di rumah sudah boleh ambil Alkitabnya ya. Kak Kori ambil Alkitab Kak Kori dulu. Nah ini dia. Nah hari ini firman Tuhan tertulis di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Hari ini firman Tuhan tertulis di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Nah, yang kita baca itu adik-adik sekolah minggu itu adalah ayat 27 sampai ayat 31. Jadi yang kita baca itu hanya ayat 27 sampai 31. Adik-adik sekolah minggu yang sudah bisa baca tulis, bisa buka Alkitabnya di Matius 14 ayat 27 sampai 31. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Oke ya? 1, 2, 3 ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah."
maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Amin. Nah, itu tadi firman Tuhan yang kita baca dari Matius 14 ayat 27 sampai 31. Loh, ini firman Tuhannya tentang apa ya Kak Kori? Nah, ini firman Tuhannya tentang siapa? Tentang Petrus yang berjalan di atas air. Ya. Nah, kita hari ini mau belajar tentang iman yang teguh. Nah, Kak Kori sudah sediakan ilustrasi. Kak Kori mau kasih kalian ilustrasi, bisa dilihat ya. Oke, Kak Kori di sini sudah sediakan namanya mangkok. Mangkoknya dari kaca dan Kak Kori sudah isi sama air. Ya, kemudian Kak Kori juga punya ini yang warna biru, ya ini dia adalah cairan pembersih. Nah, terus Kak Kori di sini juga punya penjepit kertas atau disebut paperclip. Ya, adik-adik di sekolah minggu pasti pernah lihat alat ini ya. Nah, Kak Kori sediakan 2 paperclip atau 2 penjepit kertas modelnya. Pertama ini penjepit kertas nomor 1. Oke ya, bisa dilihat penjepit kertas nomor 1. Nah, yang kedua itu Kak Kori buat, ini adalah penjepit kertas yang sudah Kak Kori tarik tengahnya jadi berbentuk huruf L. Ya, ini penjepit kertas nomor 2. Oke? Nah, Kak Kori mau buat apa ini dengan alat-alat yang sudah Kak Kori sediakan? Kak Kori mau buat ilustrasi tadi Petrus yang berjalan di atas air bersama dengan Yesus. Penjepit kertas nomor 1 ini diilustrasikan sebagai Petrus. Petrus adalah manusia biasa. Dia nggak bisa jalan di atas air. Sama seperti penjepit kertas ini, kalau Kak Kori buat taruh di atas air, Kak Kori jatuhkan, dia tenggelam. Penjepit kertasnya tenggelam. Nah, si Petrus juga tadi seperti itu. Dia nggak bisa berjalan di atas air. Kalau dia mau berjalan pasti tenggelam. Nah, Kak Kori mau buat penjepit kertas yang nomor 1 ini supaya terapung di atas air. Menurut adik-adik sekolah minggu di rumah, bisa nggak Kak Kori buat ini penjepit kertas yang tadi itu tenggelam, Kak Kori buat terapung? Ayo adik-adik sekolah minggu di rumah, tahu gimana caranya? Bisa nggak Kak Kori? Nah, Kak Kori akan ilustrasikan sama adik-adik sekolah minggu di rumah kalau penjepit kertas nomor 1 ini bisa terapung di atas air. Gimana caranya? Tren-tren, dengan bantuan penjepit kertas nomor 2. Gimana caranya Kak Kori? Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah bisa lihat ya gimana Kak Kori buat penjepit kertas nomor 1 tidak tenggelam. Oke ya, Kak Kori akan posisikan seperti ini dan Kak Kori letakkan pelan-pelan di atas air. Teng-teng, maka terjadilah keajaiban. Penjepit kertas tadi yang seharusnya tenggelam jadi terapung. Si Petrus pun tadi kayak gitu, dia itu tenggelam. Gak bisa dia itu berjalan di atas air. Tetapi karena ada penjepit kertas nomor 2 yaitu Yesus. Karena ada Yesus, Yesus itu berkuasa sehingga bisa membuat si Petrus terapung seperti penjepit kertas nomor 1. Loh, udah siap ceritanya Kak Kori? Belum selesai. Tadi
tadi adik-adik sekolah minggu dengar kalau si Petrus mendengar suara angin. Dan si Petrus jadi takut. Kak Kori contohkan angin itu sebagai cairan pembersih dan Kak Kori taruh ke atas air. Lihat apa yang terjadi dengan penjepit kertas nomor 1. Dan dia jadi tenggelam penjepit kertasnya. Sama seperti tadi si Petrus yang dia mulai takut dan ragu-ragu, jadi dia tenggelam. Si Petrus tenggelam. Tolong, katanya sama Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah tahu nggak? Yesus yang itu ngapain? Apakah dia membiarkan si Petrus tenggelam? Tidak kan? Adik-adik sekolah minggu. Nah, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menolong si Petrus. Begitulah ilustrasi yang terjadi. Oke, adik-adik sekolah minggu? Oke, adik-adik sekolah minggu, tadi sudah lihat Kak Kori mengilustrasikan bagaimana penjepit kertas yang tenggelam bisa dibuat terapung dengan bantuan penjepit kertas nomor 2. Jadi, ini ilustrasi dari Petrus bisa melakukan hal yang luar biasa seperti berjalan di atas air itu bukan karena kekuatannya sendiri, bukan karena dirinya sendiri, tapi karena ada siapa? Ada siapa tadi yang membantu si Petrus? Siapa yang membilang sama Petrus, mari datang berjalan di atas air? Yesus, penjepit kertas nomor 2. Jadi Petrus tidak bisa melakukan hal yang mustahil tanpa Yesus. Kalau ada Yesus, segala hal yang tak mungkin menjadi mungkin, adik-adik sekolah minggu. Tapi masalahnya Petrus ini kan dia orangnya bisa jadi takut. Adik-adik sekolah minggu di rumah bisa nggak takut? Bisa ya. Nah, kalau datang ketakutan, datang badai, datang tadi cairan pembersih yang menenggelamkan penjepit kertas nomor 1, apa yang harus adik-adik sekolah minggu lakukan? Kalau datang rasa takut, kalau datang ketakutan, adik-adik sekolah minggu di rumah bisa panggil Yesus, bisa berdoa. Kak Kori kasih contoh lagi. Ada seorang anak laki-laki namanya si Doni. Nah, Doni ini dia takut sama kegelapan. Dia takut lewat kuburan. Dia berpikir kalau gelap-gelap pasti ada hantu, ada setan. Nah, suatu malam listrik padam. Nah, si Doni dia mau ke kamar mandi. Dia mau buang air kecil. Tetapi waktu dia mau pergi buang air kecil, suasana lagi gelap banget nih. Tiba-tiba anjing menggonggong. Au, gung 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 gung. Nah, si Doni jadi ketakutan. Sama seperti si Petrus tadi ya kan? Akhirnya si Doni nggak jadi ke kamar mandi. Dia pergi balik lagi ke kamarnya. Dan dia menahan buang air kecilnya, sehingga akhirnya dia jadi ngompol, pipis di celana. Nah, adik-adik sekolah minggu mau nggak kejadian kayak si Doni terjadi? Jangan ya. Jadi ketika datang rasa takut, datang angin tiup, ada anjing menggonggong, kuku, au. Nah, kalau datang kegelapan, apa yang harus adik-adik sekolah minggu lakukan? Berdoa. Kemarin kita sudah belajar dari Nabi Elia, kalau Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup dan dia berkuasa. Dia bisa mengalahkan semua orang. Dia bisa mengalahkan setan. Karena Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang paling berkuasa. Dan dia tidak akan meninggalkan adik-adik sekolah minggu. Seperti Tuhan Yesus yang mengulurkan tangannya kepada Petrus yang sedang ketakutan, Tuhan Yesus pun pasti akan mengulurkan tangan
Tuhannya buat menolong adik-adik sekolah minggu. Oke? Jadi hari ini kita belajar tentang memiliki iman yang teguh. Belajar tentang apa? Memiliki iman yang teguh. Jadi adik-adik sekolah minggu di rumah harus tetap percaya sama Yesus 100% bahwa Yesus akan membantu adik-adik sekolah minggu. Ya? Oke? Sekian firman Tuhan hari ini. Kak Kori harap adik-adik sekolah minggu di rumah bisa mengerti dan bisa melaksanakan firman Tuhan hari ini. Untuk itu kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita tutup Alkitab dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu dahsyat Bapa. Engkau mengajari kami bahwa kami harus bersama dengan Engkau, sehingga kami anak-anak adik-adik sekolah minggu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Sebab Engkau adalah pemilik, penguasa yang paling hebat di muka bumi ini Yesus. Untuk itu Bapa, ajari kami untuk bisa memiliki iman yang teguh kepadamu, percaya kepadamu 100% Bapa. Ajari kami untuk selalu melibatkan Yesus di setiap saat kehidupan kami. Bapa, berkati anak-anak sekolah minggu di rumah, Tuhan yang cukupkan kebutuhan, bahkan Tuhan yang memberkati sekolah mereka. Berkati kedua orang tua mereka, dan juga Bapa, hamba-Mu berdoa buat para pelayan-Mu hari ini yang melayani di musik, di WL Singer, bahkan kameramen dan juga pembawa khotbah. Tuhan Yesus yang memberkati dan membalas berpuluh kali ganda. Terima kasih Yesus buat firman-Mu yang sangat mengasihi kami, memberikan kami pencerahan. Kami mau akhiri ibadah sekolah minggu kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Oke adik-adik sekolah minggu, gimana tadi dengar firman Tuhannya? Keren ya? Ya, untuk itu jangan lupa minggu depan kita masih melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah, jangan lupa setiap hari minggu itu berpakaian rapi dan minta bantuan orang tua untuk membuka YouTube channel kita Bethlehem Tabga. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.